Oke, saya mulai saja. Mohon maaf saya rekam ini ya. Itu dokumentasi saya. Oke, saudara-saudara semuanya, nanti silakan ini ya, download materinya sudah ada di dalam link ya. Sudah pada di download belum nih materinya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Prof. Ya, baik. Sambil berjalan atau sambil duduk ya, teman-teman nanti silakan dibaca. Saya akan share screen juga materi kita hari ini ya, 10 menit ya. Saya akan bahas ini tentang, nah ini kita bicara tentang tukar menukar ya. Jadi tukar menukar. Jadi saya ingin bahas tentang uang ini, teman-teman. Uang itu kan bagian dari alat tukar ya. Kalau kita jual beli di pasar itu biasanya kita pakai alatnya adalah alat tukar. Yang alat tukar yang resmi kalau di mobil kita adalah uang. Bisa juga sih sebenarnya pakai emas gitu ya. Itu kan biasanya barter. Ada juga yang pakai selain uang itu kan macam-macam ya. Ada uang kertas, dinar, dirham ya. Dan bahkan juga dolar ya. Ini gambarnya dolar ini backgroundnya ini. Karena dolar semakin di depan ya. Baik. Kita buat backgroundnya itu dolar. Baik teman-teman, fungsi uang dalam perspektif ekonomi Islam. Atau kita bahas malam ini tentang masalah pertukaran. Pertukaran dan konsumsi sebenarnya ya. Kalau nanti sempat akan saya sematkan ya. Pembahasannya itu tentang konsumsi. Ya. Baik. Jadi fungsi uang. Kalau kita bicara uang pasti semuanya pada kenal. Bahkan melek gitu ya. Orang yang tadinya ngantuk ya Pak Firman saya. Dengar uang itu pasti matanya jadi ini. Ya pasti. Kalau di kita uang itu Ya. kan untuk mencari kekayaan, Pak. Ya. Kalau secara ekonomi Islamnya kan beda lagi. Uang itu Ya. kan alat tukar atau transaksi. Makanya kita jadinya jadi matanya jadi melotot lihat dolar Iya, kan karena mau kaya kan. Iya. Makanya tergantung mindset juga sih ya. Kalau uang untuk kekayaan berarti jadi cepat gitu ya. Jadi connect. Makanya kalau kita cerita ini ya, ada tuh cerita, tapi cerita ini sih ya. Kalau cerita di infotainment itu ya, infotainment gitu ya. Kalau Haji Bolot itu katanya, dia akan melek kalau pembahasannya dua macam. Pertama, uang, yang kedua wanita kan gitu ya. Wanita. Betul ya. Itu nggak salah saya. Nah itu kalau ngomongin uang tuh cepat ya nangkap itu ya. Sama ngomongin perempuan nih, nah itu. Tapi kalau yang lain tuh nggak bakalan nyambung gitu. Nah jadi itu kata teman-teman ini juga ya. Kebetulan saya kan ikut pengajian apa ya? Ini ada pengajian komunitas artis pelawak ya. Pelawak itu ada di rumah Prof. Dim Samsudin ya, di Jalan Marga Satwa itu. Nah itu saya hampir setiap 2 minggu sekali itu hadir. Itu kan artis-artis pada datang. Nah termasuklah itu beberapa pelawak-pelawak itu kan. Nah, dan ternyata beberapa episode itu Haji Bolot itu juga datang. Itu pada sebel ya kalau dia diskusi atau apa yang ya nggak tahu apa emang gitu dia gitu ya apa gimana gitu ya. Tapi kok kayaknya nggak pada nyambung gitu ya. Kalau diskusi, kalau cerita gitu ya. Tapi kalau pas ngomongin uang, cewek, itu pada nyambung itu. Ya. Nah, ini maksudnya bukan ke pelawaknya, tapi artinya apa? Uang itu ya, uang itu sangat begitu ini ya. Terlepaslah itu memang acting atau kenyataan gitu ya. Tapi yang jelas semua orang pasti kenal uang. Bahkan anak kecil saja, anak saya itu umur 3 tahun itu tiap hari udah bisa minta jajan dan dia udah bisa belanja sendiri ke warung. Udah ngerti dia, ya mana yang akan dibeli, mana yang uang 2.000 ya 5.000, mana uang yang hijau, dan bahkan kalau ke ATM ya itu kayak ATM ibu-ibu ya, itu kan nggak mungkin kita ngambil uang 100.000 atau 50.000 ya. Itu kalau uang itu pas kita pencet rata-rata misalnya kalau 500 atau sejuta, ya, sering ngambil sejuta lah misalnya gitu ya. Contohnya kecil aja nih misalnya. Itu anak saya selalu dia tahu itu. Umur dia 3 tahun 4 tahun itu dia tahu. Pak, ini uangnya sejuta ya Pak, banyak banget ya Pak gitu ya. Dia tahu gitu uangnya kok sejuta gitu ya. Padahal kan sebenarnya nggak dikasih tahu juga, dia nggak ngerti juga, tapi kok dia tahu uang ini sejuta gitu. Dan benar-benar pas lagi, setiap dia ngomong itu pasti pas. Gitu. Ya, nah inilah salah satu di mana ya bahwa
anak kecil saja yang namanya uang atau duit itu semua orang pasti akan ngerti, akan mudah memahami dan bahkan akan mudah nangkep gitu ya. Akan mudah apa namanya connect gitu ya. Karena memang setiap orang pasti akan tertarik dengan uang. Bahkan kita bekerja juga memang rata-rata ya dasarnya memang cari uang gitu ya. Di samping juga cari nafkah. Nafkah cari uang, cari nafkah itu beda. Kalau orang udah dapat nafkah itu udah cukup gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau cari uang itu bakalan nggak habis-habis. Kerjanya itu nggak bakalan nggak selesai-selesai. Artinya habis kerja ini dia akan kerja yang lain lagi tuh. Nyambung terus. Tapi kalau orang cari nafkah udah dapat kebutuhannya dia akan selesai untuk bekerja. Dia akan istirahat seperti itu. Tapi kalau cari uang, nah bakalan tidak akan pernah selesai. Kerjaan kita bakalan tidak pernah putus-putusnya gitu. Namanya cari uang gitu. Pasti akan ada hasrat ya. Ini dalam Al-Quran juga dijelaskan itu ya. Dalam Al-Quran itu teman-teman bisa lihat ya dalam surah Al-A'raf ayat 31 itu ya Bani Adama ya bukan ayat 31 ya. Itu dalam surah apa namanya? Bukan Al-A'raf tapi dalam surah Ali Imran ayat 14 gitu ya. Itu dijelaskan itu. Silakan teman-teman cek gitu ya. Ya, itu panjang ayatnya. Zuina linnasi hubus syahwati minan nisa'i wal banina ya wal qanatiril muqaddarah minal dhahabi wal fiddah. Yang jadi pertanyaan di sini adalah az-zahab wal fiddah. Emas dan perak. Itu diterjemahkan juga sebagian ahli tafsir itu adalah uang, ya kan? Uang. Kan emas dan perak itu kan mata uang dulu ya. Bisa jadi alat tukar gitu ya. Bahkan ada sebagian komoditi gitu ya menggunakan uang ya. Uangnya itu alat tukarnya itu adalah emas dan perak gitu. Maka oleh karena itu ketika ayat ini berbicara dalam surah Al Imran ayat 14 ini teman-teman itu menjelaskan gitu bahwa karakter manusia itu memang suka ya zuina linnasi hubus syahwat. Jadi manusia itu dihiasi ya dengan hawa nafsu minan nisa kepada perempuan. Nah, ini yang pertama memang perempuan nih cocok sih ya kalau kita misalnya ada perempuan yang memang misalnya ada cantikan dikit gitu atau memang ini gitu ya kita tertarik gitu itu memang udah sunatullahnya gitu ya udah memang fitrahnya manusia gitu ya karena memang kita tertarik wanita itulah kita bisa menikah kan gitu ya kalau nggak tertarik nggak bisa menikah kita jadi nikah gitu. Nah, ini adalah bagian dari sunatullah atau fitrah manusia itu. Setelah cinta kepada manusia, pada wanita apalagi walbani anak. Makanya ada orang kalau nggak punya anak itu, mohon maaf ya, Bapak Ibu kalau ada yang nggak punya anak, kalau misalnya ada kita yang nggak punya anak itu di antara kita itu rasanya hampa, ya, rasanya makanya ada orang ikhtiarnya itu luar biasa. Termasuk juga ya ada kakak ipar saya itu udah belasan tahun nikah, ya, itu juga belum punya anak itu. Nah itu bagaimana dia merasakan ada kekurangan, ada sesuatu yang kurang gitu ya. Ada sesuatu yang kurang yang belum melengkapi dalam kehidupannya, bahkan dari segi rumah, kendaraan, penghasilan, gaji, itu mereka itu sangat berkecukupan. Tapi apa? Ya, ternyata ada manusia itu yang masih merasa kurang dalam dirinya. Apa itu? Karena apa? Karena itu tadi anak ya. Jadi perhatikan nanti surah Al Imran itu ayat 14 ya, teman-teman. Anak, apalagi setelah anak apalagi? Qanatil muqantarah ya dalam Al-Qur'an itu. Nah, setelah anak kemudian apa lagi? Yaitu harta benda ya, harta benda kekayaan yang berlimpah-limpah, yang berlimpah ruah. Qanatir, natir al-muqantarah. Nah, harta benda berlimpah ruah. Tentunya harta benda berlimpah ruah itu bagian dari kepengurusan kita juga, bagian dari fitrah kita juga, bagian dari sunatullah juga gitu ya. Nah, makanya nanti ada namanya konsumsi dalam ekonomi Islam ya. Dalam ekonomi syariah itu bagaimana kita memanage ya supaya tidak berlebih-lebihan dan tidak mubazir ya dalam menggunakan dalam harta kita itu. Apalagi harta yang kita gunakan pasti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ah, wa dzahabi wal fiddah. Zahab wal fiddah emas. Makanya ini mohon maaf nih. Biasanya ibu-ibu yang koleksi emas-emas ini. Bukan emas-emas. Emas gitu, emas gitu.
Ya iyalah, masa bapak-bapak koleksi mas-mas kan nggak mungkin ya. Yang mas-mas yang benar mas juga, yang mas juga perempuan gitu ya. Kecenderungan wanita itu mengkoleksi emas itu dari dulu ternyata dari zaman jahiliyah, bahkan zaman Nabi datang pun gitu ya, menyebarkan Islam itu ternyata wanita itu suka ya memakai emas, mulai dari anting ya, dari telinganya, dari kalungnya, dari gelangnya, dari cincinnya, masya Allah itu ya luar biasa itu. Kalau ada suami yang bisa beliin buat istrinya itu ya, Pak Firmansyah ya, antingnya ya gede, kalungnya gede gitu ya. Kemudian apa lagi? Cincinnya gede, gelangnya gede. Wah, gelangnya bukan hanya di tangan, tapi di kaki gitu ya. Udah kayak India gitu. Tambah lagi, apa lagi?